Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Yenti Garnasi. Selamat sore, Bu Yenti. Selamat sore, Mbak Adrista. Bu Yenti, ini melihat kasus Sandra Dewi ini sedang memanas dan Sandra Dewi ini membantah tas miliknya bukan dibelikan Harvey Muiz, tapi endorsement. Kalau menurut Anda, apakah pembuktian dari Sandra Dewi ini bisa diterima di pengadilan, Bu Yenti? Ya, semua yang diperiksa apalagi berkaitan dengan istri ya, kemudian berkaitan dengan TPPU, itu pasti haknya lah untuk membela diri ya, biar saja. Tentu jaksa dan nanti jaksa bisa mencari buktinya dan hakim bisa menilai lah itu. Menurut saya tadi dari jawabannya juga kan kelihatan terlalu cepat ya, misalnya belum ditanya udah jawab ya. Jadi hakim itu sudah tahu lah ada pakemnya. Memeriksa seseorang itu kalau terlalu pede menjawabnya juga berarti ada masalah juga. Kalau diam saja juga ada masalah, itu nanti hakim bisa mendalami karena dengan ini kasus yang paling besar ya, ini selama ini 300 triliun ini adalah kasus korupsi terbesar. Nah ini harus dilihat ya, korupsi itu terbesar. Artinya pasti kan hakim-hakimnya sudah sangat senior dan sudah sangat berpengalaman ya, kalau saya melihat dengan caranya menjawab dan kemudian sampai muncul di persidangan sebagai saksi berkaitan dengan TPPU. Dan TPPU dari terdakwa itu, saksinya adalah istri, memang memegang peranan sangat penting. Karena apa? TPPU itu ada juga yang namanya TPPU pasif, yang pada umumnya memang sasaran pasal 5 Undang-Undang TPPU itu adalah untuk keluarga. Kemungkinan aliran dana hasil korupsi seseorang itu kepada istri atau kepada suaminya. Gitu. Kalau yang korupsi istri ya ke suami, kalau suami ya ke istri itu sangat kuat kemungkinannya sehingga dirumuskan ada pasal 5 Undang-Undang TPPU yaitu pasif. Jadi ini memang sesuatu yang serius ya untuk mereka berdua. Bu Yenti, tadi Anda sempat sampaikan TPPU pasif, ini kemungkinan apa kalau misalkan terbukti bisa dijerat menjadi tersangka juga si istri ataupun si suami dari terdakwa? Oh iya, tentu saja. Ini kalau pasif ini kan bisa ke keluarganya, bisa juga ke orang lain. Ini adalah untuk untuk men-tracing ya uang hasil korupsi itu kemana saja jadi apa gitu ya. Dan setelah itu disita, dirampas. Ini disita kan sudah ya. Kalau nanti terbukti kan dirampas dengan putusan. Tapi bukan berarti kalau sudah dirampas sudah, tidak. Karena orang yang menerima hasil kejahatan gimana dia patut menduga ya, tolong bukan harus tahu. Really to know itu tidak. Patut menduga itu sudah cukup. Jadi dia mempunyai dugaan bahwa curiga bahwa yang diterima ini sesuatu yang tidak sesuai dengan profil suaminya atau sesuatu yang mencurigakan, tapi dia nekat menerima, itu sudah bisa dikenakan pasal 5 yaitu ancaman pidananya 5 tahun maksimum gitu ya. Oke. Jadi bukan harus really to know, tapi tetap reason to know itu sudah cukup untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka dan terdakwa tindak pidana pencucian uang. Baik, kalau misalkan tadi kita menyimak dari keterangan Sandra Dewi pada saat ditanya oleh majelis hakim untuk penghasilan ataupun untuk dana bulanan yang diberikan Harvey Muiz ke Sandra Dewi mengaku tidak tahu ataupun tidak jelas untuk jumlah dananya. Apakah ini bisa dianggap atau bisa dikategorikan Sandra Dewi ini menutupi penghasilan dari suaminya ini sendiri dan menghindari dugaan TPPU mengarah kepada Sandra Dewi, Bu Yenti? Iya, itu kan tidak wajar ya seorang suami dan suami istri tidak tahu ya. Ya kalau semua orang mengatakan saya tidak pernah tahu gaji suami saya gitu, itu kan sangat tidak biasa dan itu masalah biasa, masalah yang tidak menimbulkan kecurigaan itu kan menjadi salah satu yang dipikirkan oleh bagaimana memberantas tindak pidana ya, suatu kejahatan apapun ya, termasuk tindak pidana pencucian uang. Itu kan tidak lumrah ya seperti itu. Jadi kita kan masuk kepada lumrahnya itu suami istri itu pasti tahu sehingga suatu saat kalau ada pemberian atau ada uang atau ada harta kekayaan dari suami yang tidak seperti biasanya, itu nggak usah pun tahu, cukup aneh, dia sudah kena patut menduga. Maka undang-undang dikatakan bahwa yang bersangkutan tahu atau
patut menduga bahwa yang diterimanya itu dari hasil kejahatan sebagaimana ada pasal 2 ayat 1 antara lain ya korupsi itu gitu ya. Jadi kalau jawaban seperti ini ya nggak mungkin lah. Lagian kan gini ya, kita mungkin edukasi ya untuk semuanya, untuk masyarakat, terutama untuk para pejabat malah ya, bukan edukasi untuk masyarakat kecil, bahwa ketika undang-undang itu sudah diundangkan 30 hari dari DPR setuju, itu semua rakyat Indonesia itu dianggap tahu akan hukum. Jadi dia harus tahu, dia kan apalagi dia tadi menyatakan dia artis terkenal, masa nggak tahu hukum gitu kan ya, bagaimana pergaulan dia, sekolahnya, nanti penegak hukum, jaksa dan hakim yang akan menilai apakah yang bersangkutan itu betul-betul lugu, tidak tahu apa-apa, atau memang menutupi gitu. Itu saya kira di dalam satu persidangan hakim-hakim senior sudah sangat tahu ya. Jadi bagaimanapun juga, tapi gini, kita nggak usah mengarah kepada hanya tas saja. Kalau nggak salah tempat ada rekeningnya juga dimasukin uang, kemudian dia kirim. Nah itu sudah cukup untuk KPU juga gitu. Oke. Melihat tas-tas saja gitu ya, di Indonesia tuh seolah-olah tuh apa ya, tingkat orang itu dihargai apa tidak itu hanya karena mobilnya apa, tasnya apa, itu yang menyedihkan sekali ya. Iya, Bu Yenti, kalau misalnya kita masih berbicara mengenai tas mewahnya Sandra Dewi, ini kan tas mewahnya sempat dinilai sama tim jaksa ada 8 kurang lebih yang dianggap palsu. Sementara tas-tas yang lain berarti kan terbukti asli. Untuk masalah pajak ini kan juga yang menjadi pertanyaan, apakah Sandra Dewi ini membayar pajak? Kalau tidak, itu kan berarti ada dugaan penyalahgunaan pajak. Nah, kalau menurut Ibu Yenti seperti apa? Ya, ini sebenarnya kan memang TPPU itu kan tracing money of as a process of crime gitu ya. Jadi masuknya kepada karena ada tracing, ada uang, ada kekayaan hasil kejahatan itu dihilir. Ya. Maka hilir masuknya TPPU itu akan naik ke atas. Nanti akan diketemukan semua pelanggaran-pelanggaran hukum yang pernah dilakukan atas munculnya harta yang terlacak itu. Jadi memang ini pintu masuk untuk semacam sapu jagat ke atas ya. Maka dikatakan pada waktu itu ini adalah tonggak sangat bersejarah untuk dapat memberantas tindak pidana ekonomi, yaitu dengan masuk dari hasil kejahatan dengan yang namanya TPPU itu kita akan naik kepada kejahatan-kejahatan asal, kejahatan-kejahatan di atasnya. Nanti akan terbuka semua gitu ya. Memang ini pintu masuk yang bukan di hulu tapi dari hilir untuk membuka di hulunya ada pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran administrasi, hukum administrasi yang lain yang bersanksi pidana. Jadi itu akan dilihat ya, karena kalau tas-tas branded itu kan bukan hanya tas branded, semua barang-barang branded itu selalu ada sertifikatnya kan, ada sertifikatnya. Ya, tadi mengatakan dia endorse, ya kan dia endorse. Kalau dia endorse berarti kan dia hanya pakai atau dipinjam pakai, kemudian dia foto, kemudian dia dapat dan sebagainya, pasti ada sertifikatnya. Betul. Sertifikatnya di siapa? Di pemilik tokonya yang dia katakan banyak toko-toko itu, malah nanti tokonya juga keseret ya kan. Nah, nanti kita lihat juga. Dia mengatakan 2012, tapi kan ini korupsi 2018 kalau nggak salah. Ya, betul. Ya. Dilihat itu sangat bisa dilihat kalau memang dibeli dari uang ini. Kalau tidak dari sebelumnya juga mana sertifikatnya, pembeliannya mana, pajaknya. Baik, gitu. Baik Bu Yenti, memang ada keterangan dari Sandra Dewi yang bisa dikatakan ini terlalu terburu-buru sehingga kebenaran ini jadi dipertanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Yenti sudah bergabung bersama Ainus Sore. Salam sehat Bu Yenti. Salam sehat, terima kasih.